Dan akhirnya teman-teman, akhirnya ya kemarin ya kita mendapatkan berita bahwa oknum Pak RT ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat pagi menjelang siang hari ini, saya akan bagikan kepada kita berita terbaru teman-teman ya, dimana tentunya kita sudah mengetahui bersama pada tanggal 19 Februari ya 2023 yang lalu terjadi yang namanya pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung ya, dimana pada saat itu kita sudah melihat lewat video-video yang beberapa waktu yang lalu juga saya upload dan memang viral ini teman-temannya, bahwa seorang oknum Pak RT ya namanya Wawan ya, pakai baju biru pada saat itu menembus ya pagar ya, melompatin pagar dan masuk ke dalam gedung di mana mereka jemaat GKKD melakukan peribadatan. Dan pada saat itu ibadah memang sedang berlangsung, tetapi Pak RT Wawan ini berani saja ya menghentikannya atau membubarkan ibadah yang sedang berlangsung tersebut teman-temannya. Dan kemudian 2 hari yang lalu juga saya upload bahwa kasus terkait pembubaran ibadah di GKKD ini memang belum selesai dan sedang berproses ke jalur hukum. Dan akhirnya teman-teman, akhirnya ya kemarin ya kita mendapatkan berita bahwa oknum Pak RT ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wow, luar biasa. Ya, bagaimana selengkapnya saya akan membacakan kepada kita semua untuk hari ini. Ini dia. Saya kutip dari situs Detik The News ya, dengan sebuah judul berita, jadi tersangka ketua RT yang bubarkan jemaat gereja di Lampung ditahan. Wow, jadi tersangka ya. Ini terbit kemarin teman-temannya, Kamis 16 Maret 2023 di pukul 13:33 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat saja bagaimana selengkapnya berita ini. Bandar Lampung ya. Ketua RT di Bandar Lampung yaitu Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu yang lalu ya, membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Sebenarnya ini enggak tega sekali teman-teman ya. Bagaimana orang yang sedang memuji Tuhannya ya kan, tapi hanya oleh karena ambisinya kita ya, akhirnya kita mau membubarkan orang-orang yang sedang beribadah itu sungguh nggak tega ya. Aduh, itu jauh sekali lah daripada apa yang kita pikirkan ya. Dan RT Wawan ini berani melakukan hal itu. Makanya saya pernah berkata, saya nggak ngerti apakah memang otaknya si Pak RW ini dipakai apa enggak gitu ya. Iya, ya. Orang yang punya logika ya kan, orang yang punya akal pikiran pasti nggak melakukan hal yang ini ya, membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Makanya saya pikir ya nggak tahu lah bagaimana dengan Pak RW yang satu ini, Pak RT maksud saya teman-teman ya. Oke, lanjut saja ya, dikatakan di sini. Dilansir dari Detik Sumut pada hari Kamis 16 Maret 2023, Kepala Bidang Humas ya Polda Lampung Kombes Zahwani Panda Arsyad menyebut ya, Wawan telah ditahan usai menjadi tersangka. Dia mengatakan Wawan ditahan di Polda Lampung. Wow, ya jadi jelas sekali ya. Karena memang saya juga menanyakan hal ini kepada Pak Parlin Sihombing yang merupakan panitia ya pembangunan gereja di GKKD, yaitu Parlin Sihombing. Karena waktu itu kan kita mendengar ya bahwa soal ini sudah
damai gitu ya. Lalu kita melihat ada surat yang ditandatangani di atas meterai 10.000, dan pada saat itu berita itu mengatakan bahwa soal permasalahan ini tidak lagi dituntut sampai ke jalur hukum, baik itu pidana maupun perdata. Nah, makanya saya menanyakan, apakah ini memang solusi terbaik? Apakah ini memang akhir atau ujung daripada permasalahan di GKKD soal pembubaran ibadah? Katanya tidak, Pak, ini terus berproses, dan kita tentunya menunggu Pak RT Wawan ini ditetapkan menjadi tersangka, dan akhirnya usaha mereka untuk membuat oknum Pak RT ini menjadi tersangka akhirnya tercapai ya. Dan kita melihat ya bahwa Wawan ini Pak RT ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan luar biasa, dia sekarang tinggalnya bukan di rumah biasa teman-temannya, tapi ditahan di Polda Lampung, di tempat yang saya pikir wow, enak sekali. Dia tinggal di sana teman-temannya dengan beberapa teman-teman yang lain mungkin yang memang sudah duluan di sana ditahan ya, dan juga tentunya bersama dengan polisi-polisi juga. Lalu ini dia ya. Iya benar, tadi malam yang bersangkutan atau Wawan telah ditetapkan menjadi tersangka. Oke ya, tadi malam berarti kalau ini keluarnya kemarin hari Kamis, berarti Wawan itu ditetapkan tersangka pada hari Rabu ya, pada hari Rabu ya. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung. Oke ya. Lalu Panda mengatakan ada 15 orang saksi yang diperiksa. Oke ya. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor. Nah ini dia. Jadi sudah ada 5 orang saksi ya yang diperiksa teman-teman, dan juga ada beberapa barang bukti di sana termasuk CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor. Tentunya kita terus menunggu bagaimana nanti kelanjutan daripada pelaporan ya dari ini, kalau nggak salah Galarua ya teman-temannya yang langsung datang di Polda Lampung ya. Galarua ini tentunya nanti kita akan terus lihat juga bagaimana laporan lengkap mereka, karena nanti siang juga saya akan sharekan bagaimana laporan lengkap ya soal apa namanya ya, Pak RT ya, oknum Pak RT Wawan ini ketika melakukan bukan pelarangan tapi pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemandau Bandar Lampung. Saya nanti siang akan sharekan kepada kita di channel ini. Nah, kita akan baca dulu sampai selesai ini. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan India perbuatan pidana pasal 156A huruf A. Nah ini dia teman-temannya, KUHP dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana ini tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung, dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU sambungnya. Oke, karena saya juga belum tahu tentang apa saja di pasal ini, tetap saja yang kita lihat di sini bahwa oknum Pak RT Wawan yang pakai baju biru pada tanggal 19 Februari 2023 itu ya sudah ditetapkan menjadi tersangka karena perbuatannya ya soal dugaan perbuatan pidana. Jelas akan hal itu teman-teman. Oke, dan saya akan sharekan apa saja sih ya sebenarnya pasal 156A sampai 175 KUHP dan juga 167 KUHP yang yang didugakan kepada Pak RT Wawan Kurniawan ini, dan saya akan sharekan di sini. Ini dia. Untuk pasal 156A dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Bagian A-nya di sini yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Lalu berikutnya untuk pasal 175 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi sesuatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau upacara penguburan mayat, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan. Lalu yang terakhir, untuk pasal 167 KUHP, barang siapa dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500. Oke teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tentunya kita rindu agar masalah ini boleh diselesaikan secara tuntas ya teman-teman ya. Dan tentunya yang kita rindukan adalah keadilan ya. Keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Siapa yang salah tetap salah, dan kalau dia memang melanggar hukum, maka hukum yang akan berbicara kepada orang yang melanggar hukum tersebut. Ya, karena kerinduan kita Indonesia ini aman, damai, sejahtera, sehingga tidak ada orang-orang yang tertekan hanya karena dia merupakan orang yang minoritas dalam golongannya. Karena kenapa? Karena Indonesia adalah bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara republik, milik kita bersama, tempat kita hidup, berdiri, dan berkarya, dan juga pada akhirnya tempat kita untuk menutup mata. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.